Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Kang? Alhamdulillah jelas Kang. Jelas ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan bergabung pada agenda malam hari ini ya, di tengah-tengah kesibukannya dan juga mungkin ini adalah waktunya Bapak Ibu untuk beristirahat ataupun berkumpul bersama keluarga masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Taufik dan juga tim Iskariman Academy yang telah memfasilitasi untuk acara sosialisasi Granada Skypark 2 ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesehatan dan usia. Karena atas izinnya lah kita semua bisa bertemu kembali via Zoom malam hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan hidup kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kita semua selaku umat muslim. Baik Bapak Ibu, pada minggu lalu mungkin kita udah bertemu ya di agenda yang sama, yaitu acara sosialisasi Granada Skypark juga. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ada yang bertanya mungkin ya, kenapa kok sosialisasinya diulang? Kan minggu lalu udah. Nah, jadi kenapa saya membuat jadwal sosialisasi kembali? Karena ada beberapa informasi terupdate ya. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu untuk nanti disampaikan kepada calon konsumennya. Jadi untuk Bapak Ibu yang minggu lalu sempat mencatat informasi-informasi yang Misbah sampaikan, mungkin untuk malam ini bisa direvisi ya catatannya, agar informasi yang Bapak Ibu sampaikan ke calon konsumen bisa lebih aktual dengan data yang di lapangan. Karena ada beberapa pengalaman kami saat menghandle konsumen dari mitra atau Bapak Ibu, ya ada informasi miskom lah sedikit ya. Pas survei ke lapangan informasinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, supaya tidak terulang lagi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa menyimak dengan sebaik mungkin. Kalau perlu seperti yang Kang Taufik tadi sampaikan ya, dicatat untuk informasi-informasinya. Dan Misbah juga doakan Bapak Ibu bisa closing sebanyak mungkin setelah mendapatkan materi ini. Dan di malam ini, Misbah juga akan menyampaikan atau ngasih bocoran yang akan disampaikan pada sosialisasi malam ini, yaitu Granada Skypark akan memberikan sebuah rewards kepada mitra-mitra yang berhasil closing di Granada Skypark. Tapi itu akan Misbah bahas di akhir acara ya, supaya Bapak Ibu lebih semangat dan mengikuti acaranya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, mungkin ini Misbah langsung masuk pada materinya. Jadi izin share screen ya Kang. Ya silakan Kang Misbah. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk pada materinya. Untuk materi Granada Skypark 2 Harvest Luxury Estate. Seperti yang Misbah sudah sampaikan pada minggu lalu bahwa Granada Skypark 2 ini masih lanjutan dari proyek sebelumnya yaitu Granada Skypark 1. Untuk lokasinya masih sama di Cipanas Puncak ya. Namun untuk nama mungkin ada penambahan kata ya dari Granada Skypark eh, menjadi Granada Skypark Harvest Luxury Estate. Dan untuk konsepnya sendiri, kita menambahkan dari proyek sebelumnya, Granada Skypark 1. Mungkin dari Granada Skypark 1 itu konsepnya coupling villa wisata, dan kita menambahkan menjadi coupling villa produktif.
Jadi lahannya bisa dijadikan lahan produktif atau perkebunan. Lalu selanjutnya untuk profil dari Iskariman ya. Iskariman Properti Syariah adalah pengembang properti syariah yang berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan ini dikenal sebagai pengembang dengan proyek seperti properti syariah terluas dengan lahan yang telah dikembangkan mencapai lebih dari 130 hektar. Mereka telah berhasil membangun lebih dari 3.241 properti di area Jabodetabek. Perusahaan ini menerapkan konsep muamalah syariah yang bebas riba dalam transaksinya dan telah dipercaya oleh lebih dari 2.000 pelanggan. Iskariman Properti Syariah juga merupakan anggota resmi Asosiasi Developer Properti Syariah se-Indonesia. Dan pada tahun 2021, mereka meraih penghargaan sebagai developer properti syariah dengan proyek terluas disusul tahun 2023 dan 2024 sebagai developer properti syariah terbaik nasional. Baik Bapak Ibu, sejak berdirinya Iskariman Properti Syariah, maaf, pada tahun 2018 dan sampai saat ini di tahun 2025 telah mengembangkan beberapa proyek. Sudah banyak proyek ya yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya Granada Sky Park yang berlokasi di Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur. Granada Sky Park ini merupakan proyek ketujuh dari Iskariman Properti. Dan Granada Sky Park ini juga dipimpin oleh branch manager yaitu Pak Ilham Hidayat ya. Dan Pak Ilham Hidayat ini memegang beberapa proyek selain Granada Sky Park, yaitu ada Citarik Riverside Lodge dan juga yang terbaru yaitu Granada Student House 7 di IPB Bogor. Selain itu, untuk proyek-proyek yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, diantaranya ada di Anyer, di Bogor, kemudian di Cipanas, di Ciwidey, ada di Ciater, Bekasi, terus yang kemudian yang terbaru ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Untuk proyek-proyek yang dikembangkan oleh Iskariman Properti Syariah. Kemudian next, untuk Granada Sky Park 2 Harvest Luxury Estate. Dengan suksesnya Granada Sky Park, maka kami menghadirkan Granada Sky Park Batch 2 sebagai komitmen developer dalam menyajikan pilihan investasi dan aset yang sangat produktif dengan luas lahan 20 hektar yang menyajikan pemandangan spektakuler Gunung Gede Pangrango dan City Lake View di malam hari, diselimuti kabut yang sangat sejuk dan menyegarkan karena berada di ketinggian 850 sampai 1000 mdpl. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, alhamdulillah untuk Granada Sky Park 1 ini telah terjual 100% sold out ya. Itu juga berkat kerjasama ataupun kontribusi dari Bapak Ibu semuanya. Melihat antusias yang besar dari calon konsumen ataupun calon investor, maka kami menghadirkan kembali atau perluasan Granada Sky Park 2 dengan luas total lahan itu di 20 hektar. Jadi kalau digabungkan sama Granada Sky Park 1, luas totalnya di 22 hektar kurang lebih. Dengan jumlah coupling di Granada Sky Park 2 ini sebanyak 216 unit. Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya di slide berikutnya. Kemudian ini makna yang kami tambahkan di nama Granada Sky Park ya, Harvest Luxury Estate. Itu memiliki filosofi dari kata harvest-nya itu melambangkan panen berlimpah, keberkahan, dan kemakmuran. Filosofi ini mencerminkan bahwa setiap pemilik coupling ataupun villa akan menikmati hasil yang produktif, baik berupa kenyamanan maupun keuntungan investasi. Seperti yang Misbah tadi bilang, bahwa kita menambahkan konsep di Granada Sky Park yang tadinya hanya coupling villa wisata, sekarang menjadi coupling villa produktif ya. Jadi untuk lahannya bisa dibangun villa ataupun untuk perkebunan atau bisa dibangun dua-duanya, bisa bangun villa sama perkebunan juga. Jadi harvest ini melambangkan lebih ke
produktivitasnya atau passive income-nya. Karena passive income-nya kalau membangun dua-duanya akan menjadi double juga dari mungkin kalau ada bangun villa untuk dikomersilkan, ada passive income dari villa, kemudian passive income dari perkebunan ketika panen nanti. Kemudian ada kata luxury. Luxury ini menggambarkan kemewahan, kenyamanan, dan juga gaya hidup prestisius. Tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi simbol kualitas hidup yang lebih tinggi. Untuk luxury ini menggambarkan kemewahan dari proyek Granada Sky Park itu sendiri, Bapak Ibu. Karena bisa dibilang ini Granada Sky Park memiliki view yang megah, yang mewah. Ya, setiap waktunya memiliki view dari mulai pagi, sore, malam, dan juga siang hari. Itu selalu ada view. Kemudian kata estate itu menunjukkan kawasan yang eksklusif, luas, tertata, dan bernilai tinggi, memberikan rasa aman serta gengsi bagi penghuninya. Ya, untuk kawasan Granada Sky Park ini, kenapa bisa dibilang eksklusif? Ya, selain untuk dibangun villa, kawasan kita itu berada di jalur wisata yang ada di Cipanas Puncak. Dan kita juga akan membangun fasilitas-fasilitas wisata di Granada Sky Park. Untuk fasilitasnya nanti akan ada di slide berikutnya. Itu untuk makna dari Harvest Luxury Estate ya. Kemudian, nah ini mengapa harus Granada Sky Park gitu kan? Granada Sky Park bukan hanya destinasi wisata yang mempesona dengan keindahan alamnya, tetapi juga menarik para investor dengan potensi bisnis pariwisata. Dengan berhasil menarik perhatian hingga 9 juta wisatawan setiap tahun. Kawasan ini memang menjadi primadona para pelancong. Terletak di ketinggian dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang memukau. Cipanas telah menjadi daya tarik utama bagi para pelancong yang mencari tempat penyembuhan dan pelarian dari rutinitas melelahkan di pusat ibu kota. Ya. Karena lokasi Granada Sky Park di kawasan wisata, ya, banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke Cipanas. Dari data itu per tahun 9 juta wisatawan yang datang ke Cipanas Puncak ini. Jadi kalau misalkan nanti bisa disampaikan kepada konsumennya ketika bisnis villa atau membangun villa lalu dikomersilkan, ketika ada yang menanya marketnya ada apa enggak? Nah, marketnya udah jelas ada ya dari data ini 9 juta wisatawan per tahun. Itu artinya orang-orang berwisata ke Cipanas Puncak ini pasti mencari penginapan. Dan di Granada Sky Park ini pasti menjadi tempat yang paling tepat lah untuk menginap. Karena mendapatkan semua view-nya dan juga kenyamanannya. Terus untuk alasan kenapa harus Granada Sky Park itu ada 7 poin, Bapak Ibu. 7 alasan kenapa harus Granada Sky Park itu poin pertama ya ketinggian ya, ketinggiannya di dataran tinggi dengan ketinggian 850 sampai 1000 mdpl menjadikan kapling ini senantiasa sejuk. Terus poin kedua diselimuti kabut yang sejuk dan sepanjang hari seolah-olah kita dibuat berasa bercengkrama dengan awan kesejukan tanpa batas. Ketiga, hamparan view pegunungan menakjubkan tanpa batas. Dan yang keempat, di malam hari kita dimanjakan dengan kilauan city view yang memancar. Yang kelima, sunrise di pagi harinya menjadikan pagi kita benar-benar menggelora, penuh optimis untuk kembali menghimpun semangat baru. Kemudian yang keenam, hutan pinus terbentang luas memanjakan mengisir pinggiran pegunungan, menambah kesejukan dan hijaunya pemandangan alam. Di ujung selatannya ditutup dengan lekukan-lekukan sungai indah yang menjulur dari hulu hingga ke hilir. Nah ini untuk 7 poin alasan kenapa harus Granada Sky Park ya. Kita berada di dataran tinggi. Tingginya itu di 850 sampai 1000 mdpl. Itu tinggi banget. Jadi kalau malam hari itu kita bisa melihat city light view kota Cipanas. Semuanya kelihatan. Dari mulai pegunungan juga pegunungan kelihatan, terus ada gunungnya Gunung Gede Pangrango di depan mata gitu kan untuk view-nya sendiri di siang hari. Kemudian nah ini yang tadi Misbah jelaskan untuk setiap waktunya kita mendapatkan view kalau memiliki unit di Granada Sky Park dari mulai pagi hari itu ada sunrise, siang hari kita bisa lihat Gunung Gede Pangrango, kemudian di sore hari bisa menikmati sunset, malam harinya ada city light view yang memancar.
karena kita berada di ketinggian, jadi lokasi Granada Skypark ini selalu diselimuti oleh kabut ya. Bahkan kabutnya kalau udah turun itu jarak pandang mungkin 5 meter juga udah gak jelas di Granada Skypark. Kemudian di sekitar Granada Skypark itu juga ada hutan pinus. Jadi sepanjang jalur menuju ke Granada Skypark ini disambut kiri kanan itu hutan pinus yang menandakan bahwa Granada Skypark ini masih asri. Masih asri ya Bapak Ibu. Eh, belum ada polusi-polusi udara. Ini mohon maaf ya, saya lagi ini gatal tenggorokan. Hutan pinus ya yang terbentang luas mengelilingi proyek Granada Skypark. Kemudian Granada Skypark juga dekat dengan sungai. Sungai terbesar di Kabupaten Cianjur, yaitu namanya Sungai Cikundul. Nah, banyak juga tempat-tempat wisata di Sungai Cikundul ini. Nanti ada wisata alam Cikundul, kemudian wisata ada glamping juga. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Itu tuh 7 poin kenapa harus Granada Skypark. Kemudian ini keunggulan Granada Skypark ya. Berada di kawasan wisata nasional dengan traffic tinggi. Kemudian berada di ketinggian 1000 mdpl yang membuat suhu di Granada Skypark sejuk dan selalu diselimuti kabut. Kemudian konsep kawasan villa wisata eksklusif dan berada di kawasan metropolitan Jabodetabek Jur. Kemudian ada rencana pembangunan akses tol Caringin Cianjur dan legalitas aman dari developer terpercaya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk Kabupaten Cianjur ini pemerintah sudah mengabarkan bahwa akan bergabung menjadi kawasan metropolitan Jabodetabek Jur. Kemudian juga akan rencananya pada tahun 2026 itu sudah direncanakan akan ada pembangunan akses tol. Dan akses tol ini exit tolnya kurang lebih jaraknya dari proyek itu 500 sampai 600 meteran untuk ke exit tol ini dari proyek Granada Skypark. Nah, kalau 2 poin ini sudah terrealisasi, maka harga tanah di sekitaran Granada Skypark pasti melambung tinggi. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk para konsumen membeli unit couplingnya karena beberapa tahun ke depan mungkin harga di Granada Skypark juga akan tinggi ya, berbeda dengan saat ini. Kemudian legalitas aman dari developer terpercaya. Legalitas di Granada Skypark tentunya aman ya, karena bulan Oktober di tanggal 25 sama 26 itu akan ada event pembagian sertifikat kepada para konsumen yang telah membeli coupling di Granada Skypark. Ya. Jadi misalkan ada konsumen bertanya legalitasnya gimana, nah, Bapak Ibu bisa menjawab aman. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatkan video-video konten Granada Skypark terkait legalitas ya, karena sudah banyak kayaknya untuk konten-konten legalitas ini. Ya, itu untuk keunggulan ya. Kemudian ini ada rute. Jadi rute ke Granada Skypark ini ada 3 ya. Rute Puncak 1, kemudian Puncak 2, dan juga Puncak 3. Sebenarnya untuk rute yang masih favorit itu di Puncak 1, karena meskipun terkenal dengan macetnya, tapi masih menjadi favorit konsumen untuk supaya ke Granada Skypark ini lewat Puncak 1. Karena meskipun macet, mereka masih bisa belok lah, masih bisa belok ke wisata yang ada di puncak gitu. Nah, untuk rutenya ini, misalkan konsumennya dari Jakarta nanti bisa keluar exit tol Ciawi, kemudian menuju ke Puncak Pas. Nah, dari Puncak Pas ini nama jalan itu Jalan Puncak Cianjur ya. Nanti dari Jalan Puncak Cianjur ini belok ke kiri menuju Hotel Eminen. Nah, dari Hotel Eminen ini itu kan nama jalannya Jalan Hanjawar ya. Itu lurus, nanti patokannya Kota Bunga atau Little Venice. Nah, dari Kota Bunga ini maju sedikit kurang lebih 200 meteran, itu ada belokan ke kiri, namanya Jalan Sukanagali. Nah, dari Jalan Sukanagali ini tinggal lurus saja, nanti akan
ada banner-banner atau umbul-umbul di jalannya. Nah, itu lokasi Granada Sky Park. Kemudian untuk rute rute Puncak 2 ya. Puncak 2 dan Puncak 3 ini sebenarnya untuk alternatif jika ada konsumen yang tidak ingin kena macet di Puncak 1, maka kita arahkan ke rute Puncak 2 ataupun Puncak 3. Kalau misalkan ada konsumen yang mau ke Puncak 2, nanti dari Jakarta itu keluar exit tol Cibubur. Dari exit tol Cibubur nanti ada Tugu Beriman, belok ke kanan menuju ke arah Jonggol. Nah, dari Pasar Jonggol itu nanti belok ke kiri menuju ke Kecamatan Sukamakmur. Dari Sukamakmur lurus saja, nanti patokannya Pila Kahyangan ya. Pila Kahyangan lurus lagi, nanti ada pertigaan Jalan Hanjawar yang tadi, ya itu di Cipanas. Kemudian belok ke kiri, patokannya Kota Bunga lagi. Nah, dari Kota Bunga ini nanti belok ke Jalan Sukanagali, lurus sama tadi nanti ke Granada Skypark. Ada umbul-umbul pokoknya di jalan-jalan di area Granada Skypark ini. Kemudian untuk rute Puncak 3 dari Jakarta exit tol Cibubur. Nah, dari exit tol Cibubur ini kan kalau Puncak 2 belok ke kanan ya dari Tugu Beriman. Kalau ini lurus menuju Cariu. Nah, dari Cariu ini jalan ke Jalan Transogi. Nanti lurus Transogi ini ada kayak plang atau pertigaan. Itu namanya Cikalong. Nah, dari Cikalong belok ke kanan, patokannya PT Notos. Nanti pas ada plang PT Notos itu kan pertigaan. Ini ambil yang lurus menuju makam Cikundul. Dari makam Cikundul itu tinggal lurus saja, nanti menuju Granada Skypark. Tinggal lurus ya, tidak ada belok-beloknya. Itu untuk rute ya. Rute menuju Granada Skypark. Ada 3 rute. Kemudian, nah ini fasilitas yang akan ada di Granada Skypark 2. Yang pertama itu ada kebun bunga, ada camping ground, ada skywalk, flying fox, skynet, sky forest, fish pond, ada sky cafe, dan juga paintball. Kemudian ini masih ada yang terupdate lagi, nanti di Granada Sky Park itu kayak ada rest area yang difungsikan akan ada mini golfnya. Itu menjadi daya tarik lebih kepada konsumen bahwa di Granada Skypark akan ada mini golf ya. Untuk fasilitas wisata yang akan dibangun di Granada Skypark 2. Kemudian ada, nah karena lokasi Granada Skypark yang tadi sudah Misbah jelaskan bahwa berada di kawasan wisata Puncak Cipanas dan juga Puncak Bogor, ini daftar wisata yang ada dekat lah dengan Granada Skypark ya. Ini ada Puncak Pas, kemudian ada Kebun Teh Puncak Bogor, kemudian ada para layang Gunung Kasur, ada Agro Campsite Puncak Simun. Nah, ini yang sungai dekat Granada Skypark ya, wisata alam Cikundul, kemudian Masjid Ataun. Nah, kalau untuk Puncak Pas ini mungkin anak-anak Jakarta pasti sering nongkrong di sini gitu ya, di Puncak Bogor dan Gunung Kasur. Nah, untuk Agro Campsite ini dekat sekali, deket banget ya sama Project Granada Sky Park. Jarak tempuhnya hanya 5 menit, itu pakai rem. Tapi kalau bawa kendaraannya gak pakai rem mungkin hanya 2 menit. Gak pakai rem ya, 2 menit saja ke Agro Campsite ini. Ini tempat camping, view-nya sama seperti Granada Sky Park, Gunung Gede Pangrango. Itu untuk wisata sekitar. Kemudian ada wisata nasional juga ya yang terdekat di Granada Sky Park. Ada Taman Bunga, ada Taman Safari, The Nice Fantastic Park, ada Safe Village, ada Kebun Raya Cibodas, ada Little Venice, ada Gunung Gede Pangrango, dan juga Istana Cipanas. Nah, untuk ke The Nice ini, Granada Sky Park telah bekerja sama ya. Jadi jika ada konsumen yang membeli cupping di Granada Sky Park, nanti ada voucher masuk ke The Nice ini. Ada potongan harganya. Jadi nanti datang bawa voucher bersama keluarga, nanti akan diskon kurang lebih di 20% kalau nggak salah. Untuk masuk ke The Nice ya. Itu untuk daftar wisata nasional terdekat dari Granada Sky Park. Kemudian legalitas. Nah,
konsumen sudah free sampai dengan AJB. Legalitas bisa dinaikkan sampai dengan SHM itu oleh biaya konsumen. Jadi kita developer hanya membiayai atau free sampai terima AJB. Jadi jika ingin dinaikkan ke SHM itu ditanggung oleh pembeli ataupun konsumennya sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini untuk tipe coupling di Granada Skypark 2. Itu ada 4 tipe. Yang pertama itu Bella Vista. Kemudian ada Arunica, Aurora, dan Regalia. Mungkin untuk lebih gampang mengingatnya ini ABCD ya. Bella Vista ini blok A, Arunica blok B, Aurora blok C, dan Regalia blok D. Untuk keempat tipe ini semua view-nya itu sama ya. Dapat view yang sama, dapat suhu yang sama. Pokoknya semuanya sama, yang membedakan hanya ketinggian dan posisinya dan kontur tanahnya juga. Untuk view semuanya sama. Nah, ini benefit yang akan didapat ketika konsumen membeli coupling di Granada Skypark. Itu kita ada bonus tanaman buah atau sayur. Nanti ada di slide selanjutnya. Contoh-contoh ya yang akan didapatkan gitu untuk tanaman buah atau sayurnya. Kemudian bebas biaya perawatan tanaman selama 1 tahun. Ada voucher menginap dan voucher wisata The Nice Fantastic Park. Yang tadi udah dijelaskan ya, kalau kita udah bekerja sama sama The Nice Fantastic Park. Jadi ketika ada konsumen yang membeli coupling, itu kita kasih voucher, nanti tinggal datang ke The Nice, kasih vouchernya, akan ada potongan harga masuk. Dan juga kita ada voucher menginap juga untuk konsumen ya di Alam Asri, masih dekat Granada Skypark. Kemudian bebas biaya perawatan tanaman 12 bulan. Ini untuk tahun pertama untuk perawatan kebun ya ataupun tanaman di couplingnya itu free selama 1 tahun. Kemudian ini promo untuk bulan ini di bulan Oktober. Itu ketika dan skema pembayaran untuk membeli coupling di Granda Skypark. Yang pertama itu booking fee setiap coupling senilai 2 juta. Mungkin untuk booking fee ini semua project sama ya, 2 juta. Kemudian bagi konsumen yang booking mendapatkan merchandise berupa baju kaos Granada Skypark, mug, tumbler, topi, gantungan kunci, dan ini hadiahnya pilihan ya, pilih baju, mug atau tumbler ataupun topi gitu. Jadi tidak semuanya dapat, pilih salah satu. Nah, untuk konsumen yang membeli cash crush, cash crush itu jadi dari hari booking itu pelunasannya kurang dari 10 hari ya Bapak Ibu. Maka akan mendapatkan free gazebo atau logam mulia 2 gram per couplingnya. Kemudian mendapatkan open trip Dieng selama 3 hari. Ini untuk pulang pergi ya, paket lengkap. Ini untuk cash crush. Kemudian bagi konsumen yang langsung melakukan DP minimal 30% akan mendapatkan bonus hadiah menarik tanpa diundi dengan pilihan kulkas, TV, sepeda listrik, dan juga water heater. Jadi ini juga pilihan. Jadi ketika konsumen survei, kemudian langsung DP minimal 30%, itu pilih dapat hadiah atau bonus. Bisa pilih kulkas, pilih TV, sepeda listrik, ataupun water heater. Nah, kemudian harga sudah termasuk biaya notaris BPHTB sampai terima JB ya. Dan yang keenam, syarat pembelian hanya KTP, KK, dan juga NPWP. Dan untuk ya, booking fee itu sudah mengurangi harga jual. Masa berlaku hanya 7 hari setelah booking. Jika tidak ada konfirmasi, maka dana akan dikembalikan 100% dan coupling akan di-open kembali. Nah, jadi untuk booking fee ini kita hanya memberi waktu selama 7 hari ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan 7 hari konsumennya nggak ada konfirmasi lagi lebih lanjut, maka kita akan mengembalikan uangnya 100% tanpa dipotong. Karena setelah 7 hari cupping kita akan open kembali, itu akan tawarkan ke konsumen yang lain juga. Ini untuk informasi rekening dari Granada Skypark ya. Untuk namanya atas nama PT Bukit Berkah Cipanas, ini nomornya, banknya Bank BSI. Itu untuk promo di bulan Oktober ini.
Nah, ini untuk price list ya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang minggu lalu join bergabung, mungkin pas lihat harga promo ini naik ya. Karena untuk harga promo bulan September kemarin itu harganya mulai dari 350.000 sampai 650.000. Nah, untuk promo bulan Oktober ini naik Bapak Ibu. Mulai harganya dari 500.000 sampai 800.000 dan harga normalnya juga naik ya. Yang tadi Bella Vista hanya 900.000 per meter sekarang menjadi 1 juta. Jadi untuk yang minggu lalu mungkin sayang sekali ya untuk bulan ini belum ada konsumennya. Padahal harganya udah miring jauh banget dari harga yang sekarang ini gitu. Kemudian next, ini untuk yang tadi ya, untuk bonus pembelian kapling mendapatkan tanaman. Oh, ini nggak ada meterannya. Nah, ini yang ada meterannya. Contohnya misalkan konsumen membeli kapling dengan luas 0 sampai 250 meter, anggap 250 meter ya. Misalkan ini pilihan, pilih tomat, pilih cabai keriting atau brokoli. Nah, nanti ketika konsumen membeli kapling 250 meter misalkan, terus dia pilih cabai keriting, nah maka akan dapat 20 polybag. Terus konsumen yang beli lebih dari 1000 meter itu akan mendapatkan 1000 polisak ya atau 500 bibit. Ini untuk sayuran. Kemudian juga ada tanaman untuk buah-buahan, buah-buahan besar, buah-buahan kecil ya. Misalkan beli kaplingnya 250 meter, konsumennya pilih misalkan durian musangking dengan tinggi bibitnya itu di 1,5 meter sampai 2 meter, itu mendapatkan 2 pohon. Kalau untuk konsumen yang membeli 1000 meter lebih ya kaplingnya, maka akan mendapatkan 10 pohon seperti itu. Ini untuk jenis buah kecil ada stroberi, anggur. Perhitungannya sama sesuai dengan luas kapling yang dibeli oleh konsumen. Dan next ini contoh-contoh villa yang akan dibangun di Granada Skypark yang bisa dibangun ya. Jadi ini contohnya semuanya semi permanen dan informasi update-nya Bapak Ibu bahwa di Granada Skypark itu sekarang bisa dibangun permanen. Ya, untuk informasi sebelumnya kan Misbah sampaikan Granada Skypark hanya bisa dibangun semi permanen. Nah, kemarin update-nya dari Dinas Ketanahan PUPR atau ATR itu bisa dibangun permanen dengan KDB 20% ya. KDB-nya 20% dan bisa dibangun permanen. Nah, itu untuk fasilitas dari Granada Skypark yang akan dibangun di Granada Skypark dan tadi untuk bonus-bonusnya yang akan didapatkan ketika membeli kapling di Granada Skypark. Kemudian ini tanaman yang cocok ditanam di Granada Skypark ya. Karena kan lokasi Granada Skypark ini udaranya dingin ya atau sejuk. Jadi ini rekomendasi dari kami ketika ada konsumen yang ingin menanam buah, ini rekomendasinya yang cocok ditanam di udara yang dingin. Ada anggur, kemudian sayuran, alpukat alligator, ada pepaya California, kemudian ada durian, apel Fuji, ada kelapa kopior dan juga stroberi. Nah, ini jenis buah-buahan ataupun sayuran yang cocok ditanam di Granada Skypark dengan udara sejuk ataupun dingin ya. Okay, next. Aduh. Nah, ini untuk set plan ya. Nah, set plan. Aduh. Ini set plan Granada Skypark 2 nih. Ini Granada Skypark 1, ini Granada Skypark 2. Jadi lokasinya masih sama, masih satu lokasi ya. Ini untuk tipe Bella Vista yang warna biru ini, dia di tengah-tengah. Kemudian untuk yang hijau ya, maaf, Bella Vista yang hijau dia berada di tengah-tengah. Kemudian untuk kontur tanahnya juga datar. Dan Bella Vista ini merupakan yang premium lah di Granada Skypark 2 ini. Harganya mulai dari 1 jutaan. Kemudian ini Aronika.
Arunika ini alhamdulillah ya, kemarin kita meskipun belum launching udah sold out 3 case keras, 3 coupling ya. Arunika ini posisinya paling depan, view-nya paling depan, paling dapat ya. Ini Sungai Cikundul. Sungai Cikundul. Kemudian ini ada hutan buatan. Ini ada apa? Rest area. Rest area ini nanti yang tadi Misbah jelaskan akan difungsikan juga untuk mini golf. Untuk jalurnya kita one gate system. Kemudian ada taman juga ya. Di sini taman, parkir area, ini camping ground, ini sky view, dan juga ini skynet. Ini untuk fish pond atau kolam ikan buatan di sini. Nah, di sini reservoir atau penampungan air, karena di sini itu mata air ya. Jadi kita tampung, nanti akan disuplai ke pila-pila konsumen. Untuk sumur, untuk air, konsumen juga bisa ngebor sendiri. Tapi kita juga memfasilitasi reservoir atau penampungan air ya. Nah, kemudian yang kuning ini tipe Regalia. Regalia. Regalia ini yang harganya paling murah. Kemudian Aurora. Aurora di sebelah kanan ya, ini jalan desa, ada jalan desa dekat Aurora ini. Ini untuk set plan-nya, untuk ukuran mungkin tidak jelas ya. Nanti akan dikirimkan ke Kang Taufik ya. Nanti di-share ke Bapak Ibu untuk set plan-nya. Karena kalau di sini tidak jelas ini. Ya. Atau laptop saya aja yang nge-lag ya. Nah, itu untuk set plan-nya. Duh, maaf Bapak-bapak, duh. Laptop saya nge-lag. Ini untuk set plan ya. Nah, untuk materinya mungkin hanya segitu. Sedikit ya untuk materinya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya. Ini yang paling kecil tuh di C36 di 246. Ini paling kecil ukuran couplingnya. Dan yang paling besar itu di seribuan, 1078 meter ukurannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk informasi Granda Skypark-nya. Saya kembalikan lagi ke Kang Taufik. Baik, Kang Misbah, terima kasih banyak atas penyampaian produk knowledge dari Grada Skypark 2 ya. Oh iya Dan Kang, alhamdulillah tadi Afwan kita Kang. sudah gimana, Kang? Ini ada, saya belum ini menjelaskan soal reward untuk mitra Kang. Oh, baik-baik. Silakan Kang Misbah, Oh iya, silakan. ya. Jadi ketika Bapak Ibu berhasil closing di Grand Dada Skypark, kita ada reward untuk Bapak Ibu ya. Tapi ini pilihan, kita ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada trip ke Dieng maksimal 2 orang selama 2 malam. Terus yang kedua bisa pilih sepeda listrik, kulkas ataupun TV. Dan yang ketiga logam mulia 1,5 gram. Itu pilihan ya, pilih salah satu untuk promo untuk mitranya. Pilih itu aja Kang. Masya Allah. Kalau kalau saya closing juga, mungkin saya dapat reward juga ya, Kang Misbah ya. Insya Allah. Baik, Kang Misbah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya dari MF atau Mitra Freelance yang sudah masuk di chat Zoom. Saya akan bacakan satu persatu. Dari Pak Rihar bertanya nih, beli kafling langsung SHM atau AJB? Ya, untuk legalitas seperti yang tadi Misbah jelaskan ya, Bapak Ibu, bahwa developer hanya membiayai sampai terima AJB, bisa dinaikkan ke SHM, tapi ada kena charge biaya gitu, ada biayanya dari konsumen untuk SHM dan balik nama.
Jadi kita hanya memfasilitasi sampai terima AJB saja. Gitu, Pak. Kang. Nah, baik. Begitu ya Pak Rihar ya. Untuk gradasi Kepak ini hanya sampai AJB. Kalau misalnya konsumen mau naik ke SAM, nanti bisa diurus oleh developer ya. Nah, izin Iya. bertanya nih, untuk menyambung kenaikan SAM ini, kira-kira biayanya itu sama 12 jutaan atau berbeda? Ya untuk biaya SHM itu sama ya. Per 100 meternya itu di 12 juta. Dan untuk kelebihan tanahnya itu di 25.000. Baik, baik, baik. Langsung aja masuk ke pertanyaan dari Bu Listiana. Kontur tanahnya itu maksudnya gimana? Bentuk dari kemiringannya, eh, pokoknya kalau misalkan kan kontur tanah itu ada yang datar, ada yang miring ya. Nah, kontur tanah itu yang dimaksud itu kemiringannya. Hmm, baik. Untuk yang kemiringan itu di blok apa aja, Kang? Kira-kira, Kang? Yang miring itu di blok Regalia sama Aurora. Blok Regalia sama Aurora ya. Iya. Baik, baik. Kalau Langsung untuk aja yang Bella kita Vista, masuk ke... kontur tanahnya datar di tengah-tengah juga itu. Hmm, berarti kalau harganya yang tinggi itu sudah tanahnya itu datar, tapi kalau harganya itu paling murah, itu harga miring ya, Kang ya? Seperti itu ya? Iya, agak miring, tapi nggak Siap, terjal Kang. juga sih. Kita masuk ke pertanyaan lagi, ini dari Mitra. Ini kafling doang, apa ada bangunannya dari Pak Mujianto? Ya, untuk kita kan menjual kapling aja ya, Kang. Jadi untuk bangunannya itu bisa bangun mandiri ataupun lewat developer. Intinya kita Hmm, hanya menjual kaplingnya saja gitu. oke, siap. Kita langsung lagi masuk ke pertanyaannya dari hamba Allah. Ada harga bottomnya nggak? Misalkan harga bottomnya itu 800.000, konsumen beli di atas harga bottom, harga selebihnya itu apakah buat sales? Ya untuk harga lebihnya ya, sebenarnya bisa dibilang nggak ada sih ya untuk Granada Skypark ini. Kalau misalkan harga yang tertera itu sesuai price list gitu. Jadi ketika ke project bukan apa ya, ya pokoknya ini nggak ada lah untuk kelebihannya itu, kelebihan harganya itu. Jadi menyesuaikan price list lah. Kayaknya sepertinya Pak Mujianto ini lebih seringnya ke developer konvensional nih. Iya nih. Kalau Nah, ntar kasarnya harus Yong dipelajari ya. ini Pak Mujianto, hamba Allah. Mungkin harus dipelajari kembali ya untuk akad syariahnya ya dari hamba Allah. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan dari Pak Rihar lagi. Bangunan kafling ini bisa dibuat permanen kah, Kang? Iya, betul. Untuk di Granada Skypark ini bisa dibangun secara permanen. Tapi untuk KDB-nya hanya 20% ya. Hmm. Berarti kalau masuk zonanya itu zona kuning atau zona hijau, Kang? Kalau Granada Skypark ini zona hijau kering, Kang. Jadi kan kalau zona hijau itu ada dua ya. Ada yang Mm-mm. kering, ada yang basah. Nah, kalau yang hijau ini Granada Skypark bisa dibangun. Tapi kalau yang basah, zona hijau nggak bisa dibangun. Kayak persawahan atau perkebunan kayak gitu. Tapi kalau Granada Skypark ini masuknya ke zona hijau, hijau kering. Jadi bisa dibangun bangunan gitu. Baik, baik. Masuk ke berarti zona hijau kering dan bisa dibangun bangunan. Baik, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Kalau Bu dari Bu Suciati, untuk alamat lengkapnya dari Garda Skypark, nanti diinformasikan aja ya melalui mentor. Dan Hmm. untuk Pak Kaldir, jalan ke Kayangan cukup suram. Bagaimana dengan ke Granada? Ini kayaknya salah nih, salah project Granada Land. Untuk Pak Kaldir, malam ini kita bahasnya Granada Skypark ya, Bang Granada Land ya. Baik, ada Ya. pertanyaan dari Bu Erna. Kang, dari booking fee-nya itu mitra dapat fee apa tidak? Nah, ini yang bisa jelaskan Kang Taufik nih ya. Ya, Kalau kalau dari misalnya untuk booking fee, Mhm. biasanya mitra itu dapat fee-nya itu setelah pelunasan ya, Kang. Baik, baik. Berarti kalau misalnya fee itu didapatkan ketika pelunasan ya, dan persentasenya itu sesuai dengan akad awalnya ya, Kang ya. Betul. Baik. Nah, asosiasi sudah dibahas ya Ibu Erna ya, untuk fee mitra freelance itu sebesar 5% dari harga jualnya. Baik, kita langsung aja pertanyaan dari Bu Nara, kalau dijadikan kebun itu apa ada yang kelola, Kang?
Ya untuk kelola kita ada timnya khusus Kang untuk pengelolaan kebunnya. Makanya tadi ada free perawatan selama 1 tahun. Jadi ada tim khusus untuk pengelolaan kebunnya gitu. Nanti juga akan ada IPL ya, iuran perawatan. Tapi untuk tahun pertama itu gratis, kita gratiskan. Mungkin untuk IPL di tahun berikutnya nanti informasinya bisa disampaikan ya nanti melalui mentor-mentor supaya nanti bisa disampaikan ke mitra freelance semuanya. Begitu ya Kang ya? Siap Kang. Baik. Ada lagi yang bertanya, kalau misalnya langsung DP tanpa booking fee bisa apa enggak dari Pak Zulfikar? Wah, jawabannya bisa Bisa Pak. banget ya. Pelunasan langsung juga bisa ya. Pelunasan langsung di tempat bisa. Baik. Kang, saya mau nanya nih Kang, untuk akses jalan menuju ke sana itu kira-kira untuk mobil aksesnya mudah, jalannya halus, udah dicor atau masih berbatuan Kang? Ya untuk akses ke Grand Escape ini menurut saya paling bagus deh Kang. Bagus ya. Ya untuk itunya di apa? Di aspal bukan dicor. Baik, baik, baik. Kalau untuk Mulus lebih pokoknya Kang dekat, jalan ke Grand Escape mah mulus. Paling kalau ketemu ini gejolokan itu polisi tidur paling. baik. Kalau untuk rutenya itu lebih tercepat itu lewatnya akses puncak berapa ya Kang ya? Kalau untuk tercepat itu puncak satu. Cuman kan puncak satu ini sering macet ya. Jadi kita kalau macet itu arahkan ke alternatif kayak puncak 2 dan puncak 3, Kang. Tapi untuk macet puncak satu ini kan hanya di hari-hari tertentu ya kayak weekend gitu atau hari libur. Gak setiap hari macet. Kalaupun misalkan ada konsumen yang survei di weekend, itu bisa diarahkan pagi Mm-mm. pagi hari. Karena kan jalur tutup buka di puncak itu mulai dari jam 8 pagi ya. Nah, diusahakan customer itu kalau mau survei ke Grand Ada Skypark weekend, di bawah jam 8 udah di puncak gitu, biar gak kena tutup buka jalur. Baik. Berarti kita harus tahu ya waktu di apa namanya adrenalin dari jalan sendiri ya. Kapan Iya. macetnya, kapan lancarnya, kapan dibuka dan tutup Hmm. jalannya ya, supaya kita bisa Ya, mudah betul. akses ke sana ke lokasi supaya nggak terlalu lama. Baik Kang, apakah di sini ada yang ingin bertanya melalui on mic? Silakan Bapak Ibu, saya persilakan karena kita masih ada waktu ya. Kita sampai jam 9. Silakan Bapak Ibu yang mau on mic bisa langsung bertanya ke Kang Misbah. Ada nggak ya? Belum ada ya? Baik. Saya akan bacain lagi yang ada di chat Zoom meeting pada malam hari ini. Pertanyaan. Nah, dari Bu Erna sendiri, ini jalannya besar apa kecil, Kang, untuk menuju akses ke lokasi GSP? Ya untuk akses jalannya, untuk lebarnya mungkin 2 mobil cukup sih papasan, Kang. Kurang lebih di 4 meteran lah untuk luas jalannya. 4 meter. Berarti satu satu jalan ya untuk dua arah ya? Iya, 2 arah. Baik, baik, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh dijelaskan lagi fee-nya. Boleh jelaskan fee-nya berapa persen dan berapa persen? Baik, untuk hamba Allah, saya jelaskan ya kembali ya. Untuk fee dari mitra marketing freelance itu sudah dijelaskan ya di Zoom meeting sosialisasi. Besarannya itu 5% dari akad yang sudah ditetapkan di MOU. Nanti misalnya Bapak Ibu masih kurang jelas untuk jawabannya, nanti silakan untuk kontak mentornya masing-masing, bisa dijelaskan oleh mentornya masing-masing ya. Nah, fee-nya itu 5% ya. Nah, kecuali untuk Rukos. Rukos itu ada khusus nanti fee-nya. Nah, ntar informasinya itu bisa ditanyakan melalui mentornya masing-masing ya. Untuk presisnya tampilkan ya Kang. Oh, minta ditampilkan lagi Kang untuk presisnya Siap, dari Kang. Mr. P. Mungkin masih penasaran nih sama
harga-harganya sama zonanya sama tipenya. Nah, berikut nih Mr. P untuk prestisnya ya yang akan ditampilkan oleh Kang Misbah sendiri. Kan ada kenaikan ya Kang ya sebelumnya ya dari Iya, promo kenaikan tiga dari ratus lima puluh ribu rupiah ya. ya kalau sosialisasi minggu kemarin kan harganya miring banget ya, mulai dari 350.000 per meter gitu untuk tipe Regalia. Dan untuk yang bulan ini naik menjadi 500.000 per meter. Ini untuk price listnya Bapak Ibu untuk bulan Oktober. Dari harga normal, harga cash crush, dan juga harga promo bulan Oktobernya. Baik-baik. Ketinggiannya 1000 mdpl ya Kang ya. Iya, Berarti suhunya itu itu paling sampai rendah di berapa Kang 800 kalau malam? mdpl kan. Kalau malam suhunya sampai berapa Kang kira-kira di sana Kang? Ya untuk suhu kita paling dingin itu di 18 derajat Kang. Kalau siang hari panas banget itu di 29 derajat, paling panas. 19 derajat paling panas. 29 Kang, paling panas itu di 29 derajat. Oh, 29. Baik, baik, baik. Ya. Nah, ini bisa nih, bisa Bapak Ibu pasarkan, apalagi lokasinya itu dingin dan banyak sekali konsumen-konsumen itu minta kafling atau lokasinya itu di tempat yang dingin. Karena sebelumnya Taufik juga punya konsumen juga yang awalnya Taufik tawarkan itu di daerah Bogor Timur dan konsumennya itu tidak menginginkan ya karena suhunya akhirnya Taufik alihkan itu ke daerah Bandung yang tepatnya dingin. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin dapat konsumen dari Jakarta atau Tangerang, ketika Bapak Ibu sudah menawarkan lokasi yang suhunya itu tidak diinginkan oleh konsumen, Bapak Ibu bisa menawarkan kembali Granada Skypark karena suhunya ini cukup dingin ya, 20 derajat. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan dari Pak Abdurrahman, apakah konsumen itu bisa langsung bangun villa kalau udah pelunan? Silakan Kang. Untuk bangun mungkin nanti akan ini ya untuk legalitasnya dari perizinannya sih Kang. Ketika udah IMB-nya muncul mungkin baru bisa bangun. Ketika IMB Hmm, muncul atau terbit lah. Ketika terbit IMB baru bisa bangun. baik baik. Berarti harus nunggu IMB-nya ya. Ya nunggu nunggu dulu. Kira-kira berapa lama itu Kang untuk IMB turun? IMB kurang lebih 6 bulanan lah Kang. 6 bulan. Baik. Nah, 6 bulan ya Pak Abdurrahman ya. Jadi ketika sudah pelunasan nanti akan ada pengurusan berkas-berkas ya dan legalitas dan insya Allah IMB turun 6 bulan dan baru dipersilakan membangun bangunan di lokasi unit. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Nur Syahid dari semua mitra marketing di sini ada nggak yang sudah closing? Nah, pertanyaan nih. Kemarin tuh yang closing dari mitra apa dari mana, Kang? Yang kemarin ya dari sales sih, in-house dari in-house. Dari sales in-house ya. Nah, Mm-mm. mungkin Bapak Ibu bisa nih memulai dari sekarang, siapkan strateginya, siapkan caranya dalam memasarkannya untuk tawarkan kepada calon buyer, mulai dari link satu terlebih dahulu hingga ke eh, ke kawasan yang lebih luas lagi melalui digital marketing. Gitu ya dari Pak Nur Syahid. Dari Pak Nur Syahid. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang. Ada yang 40 juta per meter kayaknya ya, Kang. 40 juta. 40 juta per kayaknya bukan 40 juta per meter deh, kayaknya 40 juta per 100 meter atau Ya, per berapa 100 gitu ya, meter Kang. ya. Karena- Ya, Bapak untuk luasan kapling di Grand Rise Skypark 2 ini paling kecil tuh di 200 meteran. Jadi nggak ada yang di bawah 200 meter ya. Untuk per meternya itu harganya mulai dari 700 ribuan. Tapi kalau cash keras itu mulai dari 550 ribu untuk bulan Oktober ini. Nah, berarti harganya itu 70 juta per 100 meter persegi ya untuk tipe Arunika ya, Kang ya. Regalia. Oh, baik, baik, Regalia. Mm-mm. Ada nggak, Kang, maksimal kafling yang ada di GSP itu luas banget?
yang Iya, selain untuk dari 100 luas, meter, 200 dan sebagainya. ya, saya informasikan kembali ya untuk coupling di Granada Skypark ini eh, tidak ada yang ini Kang, nggak ada yang di bawah 200 meter, semuanya di atas 200 meter. Dan yang paling luas itu di 1000 meter. Satu unit coupling itu ada ukuran yang 1000 meter. Oke, berarti maksimal itu luasnya itu 1000 meter persegi ya. Yang paling Ya, rendah itu 200 meter persegi. Baik, nanti bisa dipelajari langsung ya Bapak Ibu ya melalui product knowledge-nya yang akan disampaikan oleh mentornya masing-masing dan nanti akan di dalamnya itu ada press list dan Bapak Ibu bisa mempelajari juga dari set plan-nya dan ketika misalnya ada acara kopdar ke lokasi Granada Skypark, Bapak Ibu bisa mengagendakan waktunya dan keliling-keliling di GSP bersama mentor dan mitra-mitra yang lainnya. Nah, kira-kira nih Kang Misbah, di waktu dekat ini ada nggak survei serentak? iya Kang. Sekalian aja ya ini informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Takutnya ada konsumennya yang ingin survei. Jadi untuk di bulan Oktober ini kita akan ada event grand launching, Kang. Di event grand launching ini sekalian juga kita merayakan miladnya Granada Skypark yang kedua tahun. Dan itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan juga 26 Oktober ini. Nanti akan ada rundown acaranya seperti camping bareng, kemudian ada bakar-bakar juga di malam harinya. Seperti itu. Wah, seru banget nih kayaknya. Kira-kira Wah, kalau misalnya mitra ngikut itu dikenakan biaya nggak Kang untuk acara grand launching-nya di tanggal 25 hingga tanggal 26 Oktober? ya untuk mitra mungkin eh, kita fasilitasi Kang untuk tendanya ya. Tapi untuk konsumsi untuk makan mungkin masing-masing karena kita kan hanya ini ya bakar-bakar malam takutnya ada yang lapar dari sore mungkin. Nah, itu masing-masing. Kita hanya memfasilitasi tenda saja sih. Baik, baik, baik. Nah, Bapak Ibu bisa tuh nanti di tanggal 25 hingga tanggal 26 Oktober bisa mengikuti agenda Grand Launching di Gerada Skypark tanggal 25 hingga tanggal 26 Oktober. Nah, bisa Iya. diagendakan. Nah, kalau ada calon Lebih buyer bisa ya didatangi juga ya ke lokasi ya siapa mm-mm. tahu nanti bisa closing ya. Iya kan yang bisa ya. Iya, betul Kang. Heeh. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya dibuat peternakan, boleh apa enggak, Kang? Nah, untuk peternakan nggak boleh sih Kang ya. Karena kan kita coupling pila ya untuk hunian ataupun untuk dikomersilkan. Jadi kalau untuk peternakan nggak boleh karena akan mengganggu sekitarnya lah. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kang, dari Pak Bambang. Apabila kita jadi konsumen, apakah ada harga untuk mitra dan untuk kredit? Maksudnya gimana Kang? Halo, Kang, jelas Kang suaranya? Jelas-jelas. Gimana? Iya. Iya, dari Pak Bambang ada pertanyaan nih. Apabila kita jadi konsumen, apakah ada harga mitra untuk kredit? Bisakah? Ya untuk mitra mungkin nanti dibicarakan di lapang langsung ya. Untuk harga nanti bisa dibantu negokan lah. Tapi untuk sistem cicilan kita maksimal di 3 bulan. Nggak bisa lebih, itu maksimal di 3 bulan untuk cicilannya. Nah, baik. Begitu ya Pak Bambang ya. Jadi ada cash bertahap itu sampai dengan 3 bulan lamanya ya. Ini sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mau ada dua pertanyaan lagi nih yang akan Taufik angkat lagi ya, supaya jelas semuanya dan kita akan akhiri setelah berdua pertanyaan. Eh, oke. Nah dari Pak Rizal Irfandi, akses akses dari stasiun ke lokasi Garda Skypark itu berapa jauh Kang? Stasiun ya, stasiun Bogor maksudnya. Ya mungkin seperti itu Kang. Ya, stasiun Bogor itu untuk waktu kurang lebih di 2 jam setengahan, Kang.
dari stasiun Bogor? 3,5 jam. 2,5 jam. Kurang Oh, lebih 2 2 jam. jaman lah. Hmm, berarti lumayan agak jauh ya aksesnya ya kalau dari stasiun ke lokasi. Berarti rekomendasinya itu menggunakan kendaraan pribadi ya ke lokasi Gerada Ya. Skypark 2. Sebenarnya kalau di Cianjur kan ada juga ya stasiun kereta api ya. Cuman untuk rutenya mungkin hanya Cianjur Sukabumi gitu. Jadi yang paling dekat mungkin stasiun Bogor. Baik, baik, baik. Nah, baik. Untuk dari Pak Mujiono, nanti insya Allah akan disampaikan ya toolsnya ya, baik itu product knowledge-nya, press list, ataupun nanti set plan-nya. Nanti silakan komunikasikan Bapak Ibu semuanya kepada mentor-mentornya masing-masing ya. Nanti akan disampaikan oleh mentor-mentornya masing-masing. Nah, untuk acara serentak yang tadi sudah disampaikan ya, Bu Listiana, di tanggal 25 hingga tanggal 26 Oktober itu akan ada grand launching. Nah, kami itu memfasilitasi hanya tenda saja untuk mangan atau makanan itu bisa dibawa masing-masing. Ya. Nah, untuk dari Mr. P sendiri, Mr. P sendiri nih ada pertanyaan nih. Katanya khawatir nanti digusur oleh KDM. Bagaimana Kang untuk menawarkan ke konsumen? Karena kan kemarin Ya, tuh viral-viralnya tuh ya ya. gusur-gusuran. Heeh. Jadi untuk Granada Skypark ini mungkin udah menempuh perizinan ya dari mulai pemerintah setempat sampai ke dinas-dinas yang lebih tinggi. Jadi untuk perizinan aman sih Kang. Alhamdulillah. Berarti aman ya untuk Pak Mr. P. Untuk perizinan itu insya Allah aman dan jangan khawatir. Kita sudah izin juga ya ke pemerintah pemerintah Ya. daerah. Dan Nah, kita baik juga Bapak Ibu semuanya. tidak mengganggu area hijau Kang atau area resapan air ya. Oke, baik. Berarti aman ya untuk daerah perairannya ya. Aman. Untuk resapan Oke, airnya baik. aman. Baik Bapak Ibu semuanya. Saya akan menyapa Bapak Ibu semuanya ya bagi yang ingin on mic ya sekali lagi ya bagi yang ingin on mic bertanya secara langsung ke Kang Misbah silakan untuk raise hand ataupun langsung on mic saja sebelum kita tutup Zoom meeting pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ingin on mic bertanya langsung dengan Kang Misbah, Taufik insya Allah akan mengakhiri Zoom meeting pada malam hari ini. Tapi sebelum untuk diakhirin, silakan Kang Misbah untuk menyampaikan statement, maksudnya closing statementnya atau kata-kata untuk mengakhiri Zoom meeting pada malam ini. Silakan Kang Misbah. Ya, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Misbah ucapkan banyak terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya telah hadir pada acara sosialisasi Granada Skypark ini. Mudah-mudahan dengan apa yang Misbah sampaikan untuk informasi terkait Granada Skypark bisa memicu semangat Bapak Ibu untuk mencari konsumennya. Dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa tanggal 25 dan 26 Oktober ini kita ada event grand launching dan juga memperingati hari ulang tahun Grand Race Kapak yang kedua tahun. Mudah-mudahan pas event tersebut Bapak Ibu bisa main ke Grand Race Kapak dan juga membawa calon buyernya atau customernya. Mungkin itu aja. Misbah sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga Kang Taufik ya. Baik, terima kasih kepada Kang Misbah telah menyampaikan produk knowledge pada malam hari ini mengenai Gerada Skypark ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kang Misbah, Bapak Ibu sudah catat di bukunya dan sehingga kita ketika misalnya mendapatkan calon buyer ada pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu sudah Bapak Ibu catat, bisa Bapak Ibu buka kembali catatannya dan sampaikan kepada calon buyer informasi yang mengenai pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya forum Zoom meeting pada malam hari ini dan mohon maaf bila mengganggu waktunya pada malam hari ini padahal ini malam hari khususnya untuk istirahat ya. Dan insya Allah kita Hmm. akan bertemu kembali nanti di waktu yang akan datang dan kesempatan yang lain dan pembahasan juga yang lain dan semoga semuanya diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam aktivitasnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup Zoom meeting pada malam ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.